Alkisah, di daerah Mandar, Sulawesi Barat, hiduplah seorang raja yang zalim dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tiap kali sang raja melihat rakyatnya hidup bercukupan, sang raja langsung memungut pajak yang tinggi. Sang raja dan keluarganya hidup berlimpah dengan kekayaan hasil memungut pajak secara sewenang-wenang. Sementara rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan meski telah bekerja keras mengolah alam. Sang raja juga dikenal sebagai penyuka perempuan. Perempuan muda dan cantik yang ditemui dan dilihatnya akan diambil paksa olehnya untuk dijadikan sebagai permaisuri. Meski sang raja telah memiliki 13 permaisuri, tapi raja belum merasa puas. Di suatu kampung di lereng gunung tinggallah seorang nenek yang dikenal memiliki kemampuan menerawang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Raja memanggil juru nujum ke istana untuk menanyakan makna mimpinya. Juru nujum menjelaskan sang raja akan mendapatkan permaisuri baru yang masih muda dan cantik jelita di rimba belantara. Namun, dia juga berpesan agar sang raja berhati-hati karena gadis yang akan dipersuntingnya juga akan membawa petaka bagi sang raja. Sementara itu, sebuah rumah panggung tersembunyi di rimba belantara, hiduplah dua orang kakak beradik yang telah yatim piatu. Yang sulung adalah seorang gadis berusia 16 tahun bernama Samba. Sementara sang adik adalah seorang laki-laki berusia 10 tahun. Orang-orang memanggil si sulung dengan sebutan Samba Paria karena rumahnya yang tertutup rapat oleh tanaman paria. Tanaman paria yang tumbuh menjalari tiang, tangga, dan atap rumah mereka, sehingga tak seorang pun akan menduga keberadaan rumah tersebut. Sang raja akhirnya menemukan rumah Samba Paria yang berselimut tanaman paria. Karena rasa penasaran, sang raja mengetuk pintu dan mencari sang pemilik rumah. Beberapa saat kemudian pemilik rumah membukakan pintu. Sang raja tertegun saat melihat gadis belia yang cantik jelita berdiri di hadapannya. "Aduhai, cantiknya gadis ini!" Sang raja bergumam takjub dalam hatinya. Sang raja pun jatuh hati dengan gadis itu. Tiba-tiba dia teringat akan perkataan juru nujum istana beberapa waktu lalu. Sang raja menduga gadis itu adalah calon permaisurinya dan sang raja berencana untuk mempersuntingnya. Samba Paria hendak menjamu sang raja yang sedang kehausan. Sayangnya persediaan air minum telah habis. Akhirnya Samba meminta sang raja untuk menunggu air yang diambil adiknya di sungai di balik gunung. Sang raja menyanggupi, namun tiba-tiba muncul niat buruk sang raja menculik Samba Paria untuk dijadikan istrinya. Sang raja kemudian melubangi tempat air yang akan dibawa adik Samba Paria agar anak kecil itu berlama-lama di sungai. Kemudian sang raja memerintahkan beberapa pengawalnya untuk membawa gadis cantik itu ke istana. Samba Paria memohon agar tidak dibawa. Dia mencemaskan adiknya jika ditinggal sendiri di rumahnya. Pada suatu hari, saat sang raja pergi berburu, Samba Paria memasak nasi dan lauk sebanyak-banyaknya. Dia berniat untuk melarikan diri. Setelah semua makanan sudah matang, ia lalu mengajak dayang-dayang istana pergi mandi di sungai yang berada tidak jauh dari istana. Ketika sedang asyik mandi, Samba Paria sengaja membuang cincin pemberian sang raja ke dalam air. "Tolong, tolong, cincinku jatuh ke dalam air!" teriak Samba Paria. Mendengar teriakan Samba Paria, dayang-dayang tersebut segera melompat ke dalam sungai. Mereka harus menemukan cincin itu karena khawatir akan dihukum oleh sang raja. Saat dayang-dayang tersebut menyelam di dalam air, Samba Paria segera mengenakan pakaiannya dan mengambil bungkusan makanannya. Dia lalu menunggang kuda hendak menemui adiknya. Sesampai di rumahnya, Samba Paria mendapati adiknya tergolek lemas tidak berdaya dengan mata terpejam. Dia pun segera membuka bungkusan makanan yang dibawanya lalu menyuapi adiknya. Adik Samba Paria bertanya mengenai sang raja, karena sang raja pasti akan menyusul dan membawanya kembali ke istana. Samba memikirkan bagaimana cara agar ia lolos dari belenggu sang raja. Samba Paria lalu menghaluskan biji cabai rawit, merica, dan daun kelor sebanyak-banyaknya. Tidak lama kemudian, sang raja benar-benar datang mencarinya. Sang raja langsung naik ke rumah dan mengetuk pintu. "Hai, Samba Paria, buka pintunya. Kalau kau tidak buka pintu, akan aku dobrak pintu ini," seru sang raja yang sudah berdiri di depan pintu dengan geram.
Samba Parya pun segera membuka pintu rumahnya sambil membawa wadah dari tempurung kelapa yang berisi adonan cabai rawit, abu, daun kelor, dan merica. Saat pintu terbuka, ia langsung menyiramkan ke mata sang raja. Raja pun langsung menjerit menahan rasa perih. Saat itu, tiba-tiba raja terpeleset dan akhirnya jatuh terjungkal ke tanah. Raja yang zalim itu pun tewas seketika karena tulang lehernya patah terpental di batu besar yang berada di bawah tangga rumah Samba Parya. Sejak itu, Samba Parya pun kembali hidup damai, rukun, dan tenang bersama adiknya.